Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, siang hari ini diberikan nikmat kesehatan, iman dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian sholat zuhur, berzikir, sholat sunnah, dan kemudian melanjutkan dengan kajian rutin kita, yaitu kajian setelah sholat zuhur untuk pegawai Ma'had Al-Maktub Markas Al-Basar. Alhamdulillah kita hari ini masih dalam bab yang sama, yaitu bab tentang mengunjungi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan hadir kepada majelis mereka dan berteman dengan mereka serta mencintai mereka dan seterusnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita hari ini masuk ke hadis yang ke-367 yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi, amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, seorang laki-laki itu tergantung agama teman karibnya, CS-nya, bestinya. Seseorang itu tergantung teman dekatnya. Maka seleksilah, maka kalian pilihlah siapa yang akan menjadi teman dekat kalian. Jemaah rahmati Allah SWT, ini hadis Masya Allah sebuah pedoman bagi kita untuk bagaimana bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain, memilih teman karib, teman dekat. Kenapa? Karena di sini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, teman itu mempengaruhi. Seseorang itu tergantung dengan temannya. Ya. Maka kita diperintahkan di sana untuk memilih teman. Jadi kita selektif. Tidak semua orang bisa kita jadikan teman dekat kita. Dimanapun kita itu, apakah kita misalnya di kantor, apakah di tempat pekerjaan kita, di sekolah, begitu juga misalnya kita sekarang zaman modern di grup-grup, ya, grup WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah itu kita semuanya bisa agar bisa memilih, memfilter kemana kita bergabung, ya, di mana teman dekat kita, karena itu mempengaruhi kita. Apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, katanya yakni annal insan yakunu fid din wa kadzalika fil khuluq ala hasab man yusahibuhu. Jadi seseorang itu agama dan akhlaknya itu tergantung dari temannya. Artinya apa? Teman dekat itu bisa mempengaruhi agama seseorang, bisa mempengaruhi akhlak seseorang. Ya. Maka dikatakan oleh beliau,
Falyanzur ahadukum man yusahib. Maka lihatlah, pilih-pilihlah temannya, teman dekatnya pilih. Jangan semua dijadikan teman, ya. Apalagi salah memilih teman, ya, dijadikan teman dekat. Fa in shahaba ahlal khair sara minhum. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik, maka dia menjadi orang-orang yang baik. Tapi kata beliau, wa in shahaba siwahum sara mithlahum. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang enggak soleh, maka dia sama, bisa jadi sama dengan seperti mereka. Maka jangan dirahmati Allah SWT, kita perlu selektif dalam memilih teman, ya, teman dekat kita. Ya. Maka silakan mungkin kita buka di dalam surat Al-Furqan, ya. Silakan dibuka surat Al-Furqan-nya. Nah, di sana kita lihat bagaimana nanti efek, ya, bagaimana efek dalam pertemanan itu. Ya, efek dalam pertemanan itu. Ayat 28 dan 29. Coba kita minta siapa yang membaca? Ustaz Jani lah, Ustaz Jani. Ya. Silakan dibacakan ayatnya, Ustaz. Ayat 28 29-nya saja. Ya, ta'aluk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ya, silakan Ustaz dibaca artinya. Yang artinya, ya Allah, alangkah celakanya diriku. Alangkah baiknya sekiranya di dunia dahulu aku tidak menjadikan orang kafir sebagai panutanku. Sungguh orang kafir telah menyesatkanku, sehingga aku lupa mengingat Allah setelah Al-Quran datang kepadaku. Setan itu benar-benar menghinakan manusia. Ya, jadi terjemahan yang di Ustadz Jani itu sudah merupakan tafsir, ya. Ya, sudah merupakan tafsir. Ya, ada yang mendapati terjemahannya lain. Ya, mungkin bisa Ustaz Didi. Terjemahannya aja mungkin saja. Terjemahnya, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Tuhan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan syaitan memang pengkhianat manusia. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya, Ustaz Jani dan Ustaz Didin. Nah, ini kita lihat terjemahannya berbeda, dan itu semuanya tidak salah. Semuanya tidak salah masuk dalam penjelasan ayat ini. Ya. Kalau levelnya kita sesama mukmin, maka di sini diceritakan bagaimana seseorang nanti akan menyesal. Menyesal kenapa? Dia menjadikan dulu temannya si fulan, ternyata si fulan itu yang menyesatkan dia. Ya. Contoh, kalau kita misalnya dalam grup WA, grupnya membuat kita lupa zikir kepada Allah, membuat kita selalu tertawa terbahak-bahak, maka nanti kita akan ditanya. Ya. Kemudian misalnya ketika kita di grup itu misalnya banyak menceritakan tentang syahwat, maka kita akan ditanya tentang akhwat, ya, bukan untuk pernikahan. Atau misalnya di grup itu nanti tentang urusan-urusan dunia yang melalaikan dari zikir kepada Allah. Terus pembahasannya sepanjang hari, ya, tentang dunia, ya,
tentang misalnya ada orang yang gonta-ganti mobil mereknya ini, HP mereknya ini, terus main dibahas masalah dunia. Ya. Apalagi kalau ada kita berteman dengan orang-orang yang dia menyesatkan kita. Misalnya kita mau, saya mau rajin nih, mau baca Quran, kita mau datang ke masjid, ternyata dia nyeletuk, rajin-rajin amat, nikmati aja dulu di dunia, masih muda. Kita itu berbahaya. Maka kita harus bisa memilih-milih teman, baik teman offline ya, ataupun teman online. Baik perkumpulan kita komunitas, alhamdulillah kita misalnya, alhamdulillah di Al-Basam, mudah-mudahan pertemanan kita semuanya menghasilkan kita semua bisa masuk surga. Amin ya robbal alamin. Tapi kita lihat bagaimana pertemanan di luar. Ada tergantung lah, ya. Misalnya ada perkumpulan geng motor, ada begal, gitu kan? Ada maling, macam-macam tuh kumpulannya. Ada maling kelas tri, amatir, ada maling kelas kakap. Yang maling-maling kelas tri itu misalnya yang maling-maling ayam, gitu kan? Kalau malam mereka kumpul tuh bikin tambul, gitu kan? Ada yang memang kelas kakap. Tergantung bagaimana komunitas dia. Ya. Maka kita ikhwan sekalian, di sini sebuah pedoman kepada kita supaya kita bisa memilih teman akrab kita. Siapa teman duduk kita? Ya mudah-mudahan seperti ini. Kita sering ada kajian. Kalau kita lagi duduk, kita lalai misalnya, teman mengingatkan kita, ya. Kalau kita misalnya lagi malam, lagi bosan, ya. Teman kita menyarankannya misalnya dengan kepada kebaikan, bukan misalnya kalau lagi bosan, yuk main game yuk, ya solusi. Misalnya ada nggak teman yang lagi bete nih, ayo main game aja nih. Bahaya. Ini teman nanti seperti ini nih di akhirat. Laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani. Dia menyesatkanku. Aku mau ngaji Quran, kata yuk main game dulu. Aku mau ke masjid, ngapain cepat-cepat masih lama komatnya. Hati-hati. Menyesatkan. Maka bagus seperti misalnya Kang Andi itu sering, kemana Kang Andi? Kang Andi kadang suka dekat-dekat ke Ustadz Agung. Supaya apa? Dia minta nasihat kepada Ustadz Agung. Gitu. Ya, Kang Andi ya, lagi bete dia mungkin curhat, gitu kan, konsultasi agama, gitu kan. Betul kan, Ustadz Agung? Iya. Jadi itu. Tapi sekarang Kang Andi pindah, mudah-mudahan nggak menjauh ya, masih deketin Ustadz Agung gitu ya, tanya konsultasi agama, ya. Iya. Jadi begitu ikhwan sekalian, ya. Ini ada, kita sudah baca Al-Quran, tinggal kita mau menalarnya atau tidak, mau mengamalkannya atau tidak. Bukan dalam artian kita harus pilih-pilih orang, tidak ikhwan. Tapi kita memikirkan bukan hanya kita nikmat-nikmat di dunia, kita tidak enak-enak saja di dunia, tapi kita juga memikirkan di akhirat. Maka pilihlah teman itu yang membuat kita bahagia di dunia dan membuat kita paling utama dalam membuat kita bahagia di akhirat, selalu mengingatkan kita kepada Allah. Bukan teman yang mayoritasnya dia lebih kepada membawa ke urusan dunia atau akhlak yang kurang baik. Di sini disebutkan ya oleh Ibnu Qudamah, ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dikatakan di sana fayanbaghi an yakuna fi man tuksir suhbatahu khamsah khisal. Di sini ada anjuran, tips bagi kita untuk memilih teman dekat kita supaya kita bisa selamat sampai kiamat.
ya, sampai kiamat. Nah, apa katanya di sana? Satu, an yakuna aqilan, berakal. Orang yang berakal, bukan orang yang idiot. Punya akal yang bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang amal soleh, mana yang amal buruk. Nah, itu kita pilih teman seperti itu. Ya, teman yang akalnya sehat, yang mentalnya sehat, bukan teman yang misalnya sepanjang hari galau terus. Jangan. Akil. Itu yang pertama. Mudah-mudahan dengan akalnya dia bisa mengarahkan kita kepada kebaikan dunia dan kepada kebaikan akhirat. Menimbang-nimbang mana maslahat yang lebih besar. Bukan maslahat yang sesaat, tapi maslahat yang berkepanjangan. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah husnul khuluq. Ya, akhlaknya baik. Maka kita hendaknya menghindari orang yang suka misalnya menggibah, apalagi yang tipenya suka memprovokasi, ya, atau yang misalnya ya akhlak-akhlak yang buruk lah, ya, jahil misalnya, suka mengejek teman, ya. Ini misalnya yang masih muda-muda, remaja-remaja, hati-hati, ya, bercanda, jangan kelewatan, misalnya membuli, itu hati-hati, bisa membuat tas kita, kantong amal kita nanti bolong, bocor. Di akhirat kita capek-capek beramal, ternyata semuanya habis dikasihkan ke si fulan yang sering kita bully. Ya. Jadi husnul khuluq, akhlaknya baik, ya, bukan orang-orang yang tidak berakhlak. Yang ketiga adalah ghairu fasik, bukan orang-orang yang fasik, bukan orang yang selalu condongnya melakukan kemaksiatan. Ya, kita manusia pasti punya kesalahan. Tapi orang yang beriman itu ketika dia tahu punya kesalahan dosa, maka dia bertobat, berusaha untuk menghindarkannya. Bukan dia terus tergelincir di sana. Selanjutnya adalah siapa? Wala mubtadi'. Kita disarankan untuk tidak berteman dengan orang yang melakukan amal-amal ibadah yang tidak disyariatkan. Tidak berteman dengan yang mengikuti aliran-aliran sesat, ya, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka ikutin saja yang apa sudah ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah dituntunkan oleh para ulama salafun saleh. Tidak perlu lagi kita mengikuti orang-orang yang misalnya melakukan ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibadah-ibadah yang sebenarnya hal itu kita sebenarnya masih banyak sunnah-sunnah Nabi, ya, kewajiban-kewajiban yang seharusnya lebih kita utamakan. Maka itulah yang harus kita lakukan. Maka teman kita salah satunya adalah jangan sampai orang-orang yang pemikirannya aneh, tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga yang tidak selalu melakukan ibadah-ibadah yang bukan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Terakhir, ini bahan perhatian bagi kita. Barangkali di antara kita ada yang lupa, ya, pertemanan kita ini di dunia akan terus kita bawa kepada akhirat. Maka salah satu yang harus kita pilih adalah bukan teman yang wala haris ala dunia, bukan teman yang selalu fokusnya kepada hal-hal duniawi. Kenapa? Karena kita pasti bisa terbawa-bawa. Ya, misalnya selalu membahas, saya pengen punya uang segini. Setiap hari si fulan, saya ingin punya mobil begini. Si fulan nanti, saya nanti gonta-ganti motor juga begini. Cerita tentang dunia terus. Maka yang banyak cerita tentang dunia ini, maka hendaknya kita hindari. Kenapa? Karena bisa jadi kita yang awalnya tidak menginginkan memikir, fokus, habis waktu kita kepada hal duniawi, membuat kita misalnya galau atau lupa zikir kepada Allah SWT.
akhirnya kita terpengaruh. Nanti lihat si fulan punya mobil baru. Ya, di sini misalnya ada berapa? Ada yang punya mobil 2. Oh, ada yang bilang saya pengen punya mobil. Ada yang punya motor. Oh, motornya gede. Yang awalnya motornya kecil, ingin wah sebulan masa saya kalah sama sebulan. Nah, saya juga ingin motornya gede. Akhirnya kita terbawa. Maka jemaah kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari hadis Nabi Muhammad SAW yang itu juga ada dalam Al-Quran. Kita memilih teman-teman soleh kita. Jika umat Islam saja, orang mukmin saja kita harus memilih, apalagi orang yang non-Islam, maka kita harus lebih hati-hati. Ya, bukan dalam artian kita tidak boleh bertetangga, bermuamalah dengan orang kafir, bukan. Maksudnya tidak menjadikan mereka teman dekat kita, karena bisa jadi kita mengikuti kepada kekufurannya. Ini mungkin jemaah yang dimati Allah SWT, semoga Allah memberikan keistiqomahan kita kepada kita dalam melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi taufiknya pada kita. Pertemanan kita semua adalah pertemanan yang dibangun di jalan ukhuwah fillah, mahabbah, cintaan kepada Allah SWT, sehingga kita semua bisa masuk surga Allah SWT bersama-sama. Maka mohon nanti kepada ikhwan, mudah-mudahan jika ada misalnya di antara kita yang tergelincir, ada yang misalnya qadarullah dia tidak masuk surga duluan, maka mudah-mudahan ada di antara kita nanti yang bisa mengambil dia, ya, membawa dia, menarik dia untuk masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.